Halo Sobat Virgo, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh energi positif ya. Seperti biasa, kita akan lihat bersama-sama apa kabar baik dan kejutan menarik yang mungkin hadir untuk kalian di antara tanggal 8 sampai 16 Agustus ini. Yuk, kita mulai pembacaannya. Waduh, Sobat Virgo, begitu aku lihat kartu-kartu ini, auranya langsung terasa banget. Energinya memang luar biasa ya. Kayak mau ada acara besar gitu. Deg-degan tapi penasaran. Yuk, kita bedah sambil ngeteh, ngopi atau ngemil santai ya. Sambil dengerin ini, bayangin aja kita lagi duduk santai di kafe, ngobrol seru, dan aku bantuin kalian menerjemahkan pesan-pesan dari semesta. Yuk, kita mulai petualangan membaca kartu ini. Kartu pertama yang muncul, Cit Bendera, ini kayak trailer film yang bikin kita penasaran. Pesannya, dalam beberapa hari ke depan, kita akan diajak untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Ini bukan sekadar nostalgia, tapi lebih ke mari kita bedah lagi apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Mungkin ada di antara Sobat Virgo yang lagi mikirin mantan, atau teringat kejadian di tempat kerja yang bikin kesal. Nah, jangan buru-buru baper. Cit Bendera ini justru ngajak kita untuk mengambil hikmahnya. Kalau dulu kita sering salah ambil keputusan, sekarang saatnya lebih bijak. Anggap aja ini latihan mental biar kita makin kuat. Tapi tunggu dulu. Saat kita lagi asik-asiknya belajar dari masa lalu, tiba-tiba muncul kartu si konde. Kartu ini nunjukin kalau mungkin ada di antara kita yang lagi ngerasa jenuh dalam hubungan asmara. Rasanya hambar, datar, dan bikin kita mikir, kok gini-gini aja ya? Ada apa sih? Nah, disinilah letak hubungannya. Saat Cit Bendera ngajak kita belajar dari masa lalu, mungkin kita jadi sadar kalau kejenuhan ini sebenarnya pola yang berulang. Mungkin dulu kita pernah ngalamin hal yang sama, dan sekarang saatnya kita cari cara baru. Tepat di saat kita lagi galau-galaunya mikirin kejenuhan, muncullah kartu Go Babi. Kartu ini datang sebagai pahlawan, ngasih kita bisikan, jangan pesimis, jangan merasa tidak ada harapan. Ini kayak teman baik yang nepuk pundak kita, bilang, "Hei, masa iya sih kamu nyerah? Masih banyak cara kok." Pesan dari Go Babi ini adalah energi positif yang kita butuhkan banget. Dia ngajak kita buat melihat segala masalah dari sudut pandang yang lebih cerah. Ada satu hal yang menarik dari kartu ini, yaitu orang bertubuh gemuk. Siapakah dia? Apakah ini orang baru yang akan datang membawa solusi? Atau mungkin dia adalah sosok dari masa lalu yang akan kembali dengan membawa energi positif? Atau jangan-jangan ini gambaran diri kita sendiri yang butuh makan, semangat, dan kebahagiaan lebih banyak. Kita tunggu saja. Siapa sosok ini? Tapi yang pasti kehadirannya akan membawa harapan baru. Nah, pas kita lagi semangat-semangatnya, dapat suntikan optimisme dari Go Babi. Tiba-tiba ada kartu Yo Panjang yang bikin kita mengerutkan dahi. Kartu ini bilang, bersiaplah menghadapi kekecewaan di depan. Loh, kok gitu? Tadi optimis, sekarang kok jadi pesimis? Heits, jangan salah paham. Yo Panjang ini bukan berarti kita akan gagal total, tapi lebih ke arah ngajak kita untuk bijak dalam berharap. Mungkin kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Misalnya,
Kita berharap banget gebetan kita peka, padahal dia sibuk. Atau kita berharap proyek ini sukses 100%, padahal ada faktor-faktor lain yang di luar kendali kita. Yo panjang ini kayak ngajak kita untuk punya rencana B. Jadi, kalau harapan kita nggak terwujud sempurna, kita nggak akan terlalu sakit hati. Kita udah siap mental. Dan uniknya, hal ini bisa dihubungkan dengan kartu Cit Bendera. Mungkin kita kecewa karena kita lupa belajar dari pengalaman masa lalu. Tapi tenang, kita punya Go Babi yang akan selalu ngingetin kita buat tetap optimis. Lanjut ke kartu yang bikin kita semangat, Go Pusher. Kartu ini datang sebagai kabar baik, terutama buat urusan keuangan. Kabarnya, dalam minggu ini keuangan kita akan stabil, bahkan ada potensi untuk meningkat. Ini bisa jadi hasil dari kerja keras kita selama ini. Kartu ini kayak ngasih kita selamat, kerja kerasmu terbayar. Tapi ingat, Go Pusher ini juga ngasih pesan, pandai mengelola keuangan. Jadi, jangan boros ya. Anggap aja ini momentum untuk menabung atau investasi, biar kestabilan finansial ini bisa terus berlanjut. Saat kita lagi senang-senangnya mikirin duit, muncullah kartu si pinggang. Kartu ini bikin hati berdebar, terutama buat yang masih jomblo. Dia bilang, pasangan yang cocok. Ini bisa diartikan kita akan bertemu seseorang yang bikin hati kita klepek-klepek. Tapi ada satu hal menarik di sini. Rencana perjodohan. Wah, jangan-jangan ada om atau tante yang tiba-tiba main comblang. Kalau iya, jangan langsung nolak ya. Siapa tahu jodohmu datang lewat cara yang unik ini. Namun, pesan dari kartu ini juga ngasih peringatan. Hati-hati dengan halangan dan rintangan. Jalannya nggak akan semudah itu. Mungkin ada perbedaan pendapat, tantangan dari keluarga, atau hal-hal lain yang bikin hubungan ini diuji. Tapi tenang aja, kalau memang jodoh, pasti ada jalan keluarnya. Di sela-sela cerita tentang keuangan dan percintaan, muncul kartu Jipentil dan Jibengkok. Dua kartu ini seolah saling melengkapi. Jipentil ngajak kita untuk fokus, serius, dan jangan main-main, terutama dalam hal komitmen. Sedangkan Jibengkok ngingetin kita untuk waspada terhadap ucapan dan godaan buruk. Hubungannya gini, mungkin di tempat kerja atau hubungan, ada orang-orang yang bikin kita terganggu. Jipentil bilang, kamu jangan goyah, fokus aja sama apa yang kamu kerjakan. Sementara Jibengkok ngingetin, hati-hati, jangan sampai kamu ikut-ikutan gosip atau terbawa emosi. Ini kayak ada dua malaikat dan iblis kecil di pundak kita. Satunya ngasih nasihat bijak, satunya lagi ngasih godaan. Pilih yang mana? Lalu ada kartu Yolaucian yang tiba-tiba muncul. Ini adalah kartu yang paling dinanti. Keberuntungan dan rezeki melimpah akan datang. Ini bisa jadi hasil dari komitmen dan fokus kita, seperti pesan dari Jipentil. Ketika kita serius dan bekerja keras, semesta akan memberikan hadiahnya. Tapi, saat kita lagi di puncak kebahagiaan, ada kartu Yokucing yang muncul. Kartu ini ngasih peringatan, hati-hati, ada hal-hal yang gak bisa dipercaya. Jangan-jangan ada orang yang datang mendekat karena melihat keberuntungan kita. Jangan-jangan ada tawaran bisnis yang terlihat bagus, padahal ada niat tersembunyi. Jadi, meskipun lagi beruntung, kita harus tetap pakai logika dan intuisi ya. Menuju akhir pembacaan, ada 3 kartu yang saling berkaitan. Lak putih, peh botak, dan sah udang. Lak putih ngingetin kita tentang kebohongan dan niat buruk. Ini bisa jadi kebohongan dari orang lain, atau bahkan kebohongan yang kita lakukan sendiri. Kartu ini kayak ngajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah jujur? Peh botak datang sebagai konsekuensi dari kebohongan dan niat buruk. Kartu ini nunjukin kalau ada kerancuan dan saling menyalahkan. Jika ada masalah dan kita nggak jujur dari awal, pasti ujung-ujungnya akan jadi runyam. Setiap orang akan merasa dirinya paling benar, akhirnya nggak ada solusi. Tapi tenang,
ada sah udang yang datang sebagai penyelamat. Kartu ini ngajak kita untuk teguh hati dan percaya pada kebenaran. Saat semuanya kacau dan saling menyalahkan, jadilah orang yang bijak. Berpegang teguhlah pada prinsipmu. Ini bisa jadi momen di mana kamu harus mengambil keputusan sulit, tapi kartunya bilang, pilih yang benar, jangan yang mudah. Ada juga gambaran tempat jauh dan orang jauh. Siapa tahu ada teman lama yang tiba-tiba menghubungi dan memberikan nasihat yang mencerahkan. Atau mungkin kamu sendiri yang harus menjauh sejenak dari situasi yang rumit untuk bisa melihat masalah dengan lebih jernih. Terakhir, ada kartu Yokasut yang muncul. Kartu ini kayak peringatan penutup. Dia bilang, hati-hati dengan pikiran kusut dan hati yang kalut. Semua drama dan tantangan yang kita hadapi di minggu ini bisa bikin kita jadi gampang emosi, rewel, atau bawel. Jadi, setelah ini, coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Meditasi, dengerin musik favorit, atau ngobrol sama orang yang paling kamu percaya. Ingat, jaga kesehatan mental juga penting ya. Sobat Virgo, itu dia rangkuman lengkap dari kartu-kartu yang sudah kita buka. Minggu ini memang akan penuh dengan dinamika, tapi ingat, setiap tantangan selalu datang bersama solusinya. Gunakan kartu-kartu ini sebagai panduan, bukan sebagai vonis. Jadikan ini bekal untuk menjalani hari-hari dengan lebih bijak dan penuh semangat. Baik Sobat Virgo, yuk kita intip ada zodiak apa aja yang mungkin akan mampir ke kehidupan kalian minggu ini. Kira-kira dari masa lalu atau orang baru ya? Sepertinya minggu ini kalian akan dikelilingi oleh sosok-sosok yang kuat dan menarik. Ada energi stabil dari Taurus dan Libra, serta jiwa kepemimpinan dari Aries, yang bisa jadi orang baru yang memberikan dampak besar, atau justru sosok dari masa lalu yang kembali dengan energi lebih matang. Kalian juga akan bertemu dengan sosok cerdas dan logis dari zodiak Gemini dan Libra, yang siap memberikan nasihat jujur, entah itu teman baru atau lama. Dan yang paling bikin berdebar, ada awal baru yang penuh cinta dan emosi dari zodiak air, yaitu Cancer, Scorpio, dan Pisces, yang siap membawa kebahagiaan baru, baik itu dalam hubungan baru atau di pening hubungan yang sudah ada. Jadi, perhatikan ya. Dari kartu-kartu ini, inisial yang mungkin akan berinteraksi dengan kalian adalah inisial T, ada juga L, kemudian ada A, ada G, juga ada S, ada C, dan satu lagi ada P, akan muncul dalam hidup kalian di minggu ini. Nah, itu dia intipan seru kita di minggu ini. Semoga semua pesan dan petunjuk dari kartu-kartu ini bisa jadi bekal buat kalian ya. Ingat, ini semua bukan vonis, tapi cuma bisikan dari semesta biar kita bisa lebih siap dan bijak menjalani hari. Terus semangat, jaga hati, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi di pembacaan berikutnya.